Saudara-saudari, bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan dari Injil Yohanes dimulai dengan bersungut-sungut dan diakhiri pula dengan bersungut-sungut. Seperti halnya orang Israel pada saat dibawa oleh Musa dari Mesir ke tanah terjanji, begitu banyak mereka bersungut-sungut. Orang Yahudi, terutama orang Farisi ini, bersungut-sungut karena mereka tidak menerima Yesus sebagai roti kehidupan yang datang dari surga. Mereka tidak terima karena mereka merasa mengenal Yesus. Mereka merasa tahu bahwa papa mamanya, ayah ibunya berada bersama mereka. Maka Yesus menegaskan kepada orang-orang Farisi, hanya mereka yang ditarik oleh Bapa dan diajar oleh Allah yang percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi, yang percaya pada Yesus adalah mereka yang ditarik oleh Bapa dan diajar oleh Allah. Memang menangkap dan mengerti untuk menumbuhkan percaya kepada Yesus butuh rahmat, karunia, anugerah Allah. Namun tidak hanya semata-mata karunia, anugerah Tuhan, orang pun dituntut untuk mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Jadi mereka tidak hanya ditarik dan diajar oleh Allah, tetapi mereka pun mendengar dan menerima pengajaran Allah. Maka kalau kita kontekskan, kalau Yohanes berbicara tentang roti kehidupan, barang siapa makan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Konteks Yohanes tidak hanya di dalam konteks Ekaristi dalam artian menyambut tubuh Kristus. Bukan. Kalau Yohanes mengatakan, akulah roti kehidupan, Yohanes mau memperlihatkan orang harus berani mendengar dan menerima keseluruhan pribadi Yesus. Jadi tidak hanya semata-mata Yesus yang menyerahkan dagingnya, hidupnya. Bagi Yohanes, orang harus pula menerima ajaran dan cara-cara hidupnya yang menyelamatkan. Totalitas hidup Yesus harus diterima oleh kita. Itulah roti kehidupan yang ada dalam pola pikir Yohanes, pengarang Injil. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Yohanes seluruhnya diframe masuk ke dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Khususnya hari Minggu ini pun. Maka perayaan Ekaristi itu kan disusun dari 4 ritus utama. Saya sudah memberikan studi bersama tentang tata perayaan Ekaristi 2020 yang baru ini. Ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. 4 rangkaian ritual ini adalah rangkaian yang membuat orang sadar bahwa orang itu harus mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa. Maka liturgi sabda yang dilakukan di Ambo, di mimbar sabda, tidak bisa disepelekan dalam Ekaristi. Liturgi sabda adalah tempat kita mendengarkan dan menerima Yesus yang disajikan dalam firman, dalam kata-kata. Nanti pada saat imam berpindah ke altar, liturgi Ekaristi, Yesus disajikan dalam rupa darah dan daging. Inilah keutuhan, inilah totalitas hidup Yesus yang dirangkai di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari.
Maka saudaraku yang terkasih, kalau orang mengikuti perayaan Ekaristi secara tuntas, secara penuh, disitulah kita menerima Yesus Kristus. Maka kalau pertanyaannya selalu muncul kasus-kasus, kalau ada orang yang terlambat datangnya bagaimana? Dia terlambat datang dan tidak mau datang karena terlalu panjang. Dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau menerima keseluruhan pribadi Yesus. Apakah mungkin? Rasanya tidak bisa. Jadi kalau kita mau mengambil manfaat Ekaristi bagi hidup kita, sehingga hidup kita seperti yang dipaparkan oleh Paulus, menjadi pribadi-pribadi yang penurut Allah dan hidup dalam kasih Allah, dalam bacaan kedua, kita harus mengikuti perayaan Ekaristi secara total, secara penuh, menerima firman-Nya, ajarannya, pribadinya, cara hidupnya, dan juga menerima tubuh dan darahnya. Selama pandemi ini, begitu banyak umat yang memberikan kesaksian bahwa usaha-usaha untuk sembuh di saat mereka mencari obat, makan obat, mengatur pola makan yang baik, pola hidup yang baik, dan akhirnya semua usaha ini tidak akan pernah tuntas kalau tidak disatukan dengan kehidupan doa. Doa. Inilah daya ilahi yang mungkin dicari dan disadari pada saat-saat akhir. Tetapi sebetulnya daya penolongnya menyertai sejak awal mula usaha manusia. Itulah karya kasih Allah. Maka saudara-saudariku, mari kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang penurut Allah, anak-anak Allah, tak pernah kita mau berani meninggalkan perayaan Ekaristi. Walaupun sekarang kita lakukan secara virtual, live streaming, namun lakukanlah dalam sebuah kehausan, dalam sebuah kerinduan, dalam sebuah iman dan kepercayaan. Sekali lagi, bukankah di dalam Injil Yesus selalu berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Ada kisah menarik, pasangan suami istri memberi kesaksian bagaimana mereka terkena COVID. Istrinya kena COVID dan ia harus masuk ke rumah sakit karena positif. Dan ia punya gejala. Suami yang begitu mengasihi takut. Dan suami itu berkata, Romo, sungguh saya sudah lama tidak pernah rosario. Saya tidak terlalu serius kalau Ekaristi. Di saat istri saya sakit, hampir setiap hari saya rosario. Dengan kusyuk saya mengikuti Ekaristi live streaming. Saya berpikir bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya istri saya cepat sembuh. Saya foto, saya kirim ke istri saya, "Mah, aku mendoakan kamu." Istri saya berkata, "Thanks." Dan istrinya berkata, "Pah, aku tidak bisa makan." Suaminya tahu bahwa istrinya ini sulit sekali makan. Akhirnya dia yang tidak pernah pergi ke dapur, tidak pernah pegang alat-alat dapur, dia mencoba untuk masak. Dia tahu bahwa istrinya punya makanan yang tertentu saja. Ia buatkan, ia tahu.
Lalu pagi-pagi setelah live streaming, ia bawa ke perawat, diminta untuk diberikan pada istrinya. Dia lakukan. Sampai akhirnya syukur kepada Allah. 20 hari kurang lebih istrinya boleh pulang. Dan istrinya berkata, Romo, setiap saya makan habis, saya potret, saya kirimkan, Pak, thank you. Sudah dihabiskan makanannya. Dan pas pulang ke rumah, istrinya berkata, ini kesaksian suaminya, Romo, istri saya berkata, Pak, terima kasih. Pertama, doa-doamu yang membuat aku bahagia. Dan yang kedua yang membuat aku ingin cepat sembuh, pulih adalah makanan yang kau antar setiap hari. Betapa terharu suaminya. Dan setelah hening sejenak, istrinya berkata, saya cepat ingin sembuh karena saya sudah tidak tahan dengan makanan yang kau kirimkan. Rasanya gak jelas. Saudara-saudariku, buah-buah kasih adalah pelayanan. Seperti apapun bentuknya, tetap membawa berkat bagi orang-orang yang kita cintai.